Halo, selamat pagi. Kemarin kita sudah belajar tentang watak dari tokoh dalam sebuah dongeng atau cerita. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang sifat-sifat dari tokoh tersebut atau wataknya bagaimana. Nah, coba kita baca bersama-sama. Kalian baca juga ya buku kalian tentang kelinci peliharaan Noni. Noni memelihara kelinci untuk kesenangan. Noni sangat sayang kepada kelincinya. Noni menamai kelincinya Cimut. Sepulang sekolah, Noni merawat Cimut dengan baik. Noni belajar merawat Cimut dari ayah. Ayah membuatkan kandang untuk Cimut. Kandang menghadap timur agar mendapat cukup sinar matahari. Sinar matahari menjaga agar kandang tidak lembab dan membunuh bibit-bibit penyakit. Noni membersihkan kandang Cimut secara teratur. Noni memberi makan Cimut 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Makanan diberikan secara cukup saja. Bila berlebihan makan, hal ini tidak baik bagi pencernaan Cimut. Noni juga memandikan Cimut 2 kali dalam sebulan dengan air hangat dan sabun bayi. Setelah mandi, Cimut dikeringkan dengan handuk yang lembut. Tidak lupa, Noni membawa Cimut ke dokter hewan untuk memeriksa setiap 2 bulan sekali. Karena perawatan yang baik, Cimut pun tumbuh dengan sehat. Nah, kalau kita sudah baca dari ceritanya kelinci peliharaan Noni, bagaimana sih sifat Noni? Nah, apakah Noni termasuk bersikap baik atau buruk? Nah, coba kalian tentukan, apakah Noni bersikap baik atau buruk kira-kira? Ya, Noni bersikap baik. Kalau sifatnya ayah bagaimana? Baik atau buruk juga? Sikapnya ayah juga baik, karena sudah mau membuatkan kandang untuk Cimut ya. Dan Noni juga baik karena sudah merawat Cimut dengan baik. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan sikap atau sifat dari seseorang, coba tuliskan sifat teman atau saudaramu di buku tulismu. Nah, di sini ada tempat untuk menuliskan sifat teman atau saudaramu. Kalau kamu menuliskan sifat teman, kamu tuliskan di sebelah sifat ini nama temanmu. Tapi kalau kamu mau menuliskan sifat saudaramu, kamu juga bisa menuliskan nama saudaramu di sebelah kata sifat di sebelah sini. Nah, kalian tentukan ya. Kalau sudah, kamu tuliskan 2 saja. Sekarang kita coba belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia selain untuk tadi Cimut untuk kesenangan. Nah, selain itu apa saja sih manfaatnya hewan bagi kehidupan manusia? Nah, setelah selesai memberi makan kelinci, Noni membersihkan badan. Noni kemudian minum segelas susu murni. Susu murni berasa segar menghilangkan rasa haus Noni. Noni pun kembali bertenaga untuk melanjutkan kegiatan. Tahukah kamu dari mana susu murni berasal? Ya, susu murni berasal dari sapi. Kita juga dapat memperoleh susu murni dari hewan lain, seperti kambing. Selain susu, masih banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan di sekitar kita. Nah, apa saja sih manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan di sekitar kita? Nah, hewan dimanfaatkan oleh manusia itu karena banyak hal. Antara lain, yang pertama, untuk
dimanfaatkan tenaganya. Coba kalian perhatikan di sini ada gambar sawah yang sedang ditanami padi. Nah, di belakangnya ada Pak Tani yang mengarahkan hewan kerbau untuk membajak sawahnya. Nah, jadi untuk dimanfaatkan tenaganya, hewan-hewan tertentu dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Antara lain, itu ada kuda, kerbau, anjing. Nah, kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menggerakkan alat transportasi. Nah, seperti delman atau gerobak. Kalau kerbau dimanfaatkan untuk membantu petani menarik bajak di sawah. Kemudian juga anjing dimanfaatkan untuk menjaga keamanan di lingkungan dari tindak kejahatan. Nah, selain itu tadi juga Noni minum susu. Jadi hal yang bisa kita manfaatkan dari hewan yaitu untuk dijadikan bahan makanan ataupun minuman. Nah, di sini ada gambar yang pertama ada susu, terus ada daging, kemudian juga ada telur. Itu dimanfaatkan untuk menjadi bahan makanan. Jadi manusia membutuhkan hewan sebagai bahan makanan dan minuman. Hewan-hewan yang paling banyak dimanfaatkan untuk tujuan ini adalah sapi, kambing, kemudian juga ayam. Nah, sapi dan kambing bisa diambil kulitnya, dagingnya, kemudian susunya. Sedangkan ayam dimanfaatkan untuk diambil daging dan telur. Selain itu, kemarin kita juga sudah membahas di tema 1. Ayam juga bisa dimanfaatkan bulu. Kemudian selain itu juga kotoran dari hewan-hewan juga bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu juga ada hewan yang dipelihara untuk kesenangan. Nah, hewan-hewan yang dipelihara untuk kesenangan itu biasanya memiliki ciri yaitu lucu. Jadi, hewan-hewan yang lucu biasanya dipelihara untuk kesenangan. Nah, hewan-hewan jenis ini itu contohnya ada yang ikan hias, ada burung, kelinci, dan juga kucing. Nah, tadi kita sudah belajar tentang manfaat dari hewan. Ada yang dimanfaatkan tenaganya, ada yang dimanfaatkan untuk menjadi bahan makanan dan minuman, dan juga ada yang untuk menjadi kesenangan. Nah, sekarang coba sih kalian tuliskan di kolom berikut ini, di kolom ini ya. Yang pertama, hewan apa saja sih yang dimanfaatkan tenaganya? Kalian tuliskan nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalau sudah, kalian tuliskan hewan apa saja yang bisa dijadikan bahan makanan dan minuman. Nomor 1 juga sampai nomor 5. Kemudian untuk kesenangan kalian juga tuliskan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, kalau sudah, kita juga harus merawat hewan-hewan tersebut dengan baik. Seperti tadi Noni yang merawat kelincinya dengan baik. Nah, hewan-hewan yang lain juga perlu dirawat dengan baik, tetapi setiap hewan memiliki cara perawatan yang berbeda-beda. Sekarang coba perhatikan di sini. Ada gambar yang pertama. Ini ada hewan apa? Ya, gajah. Hewan gajah tentunya berbeda dengan kelincinya Noni tadi. Jadi cara perawatan yang harus dilakukan untuk gajah berbeda. Nah, kira-kira apa sih? Coba kalian lihat. Ini ada orang yang sedang apa kira-kira? Iya, hewan gajah dimandikan. Jadi
dibersihkan badannya. Nah, nanti coba kalian tuliskan di sini, di samping gambar ini, tuliskan hewan gajah butuh untuk dibersihkan badannya atau dimandikan. Selain itu, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk merawat gajah? Ya, tentu saja diberi makanan. Kita tuliskan juga di sini, diberi makanan. Oke, kalau sudah, kita lihat di gambar yang kedua di bawah sini. Nah, di gambar ini ada dua anak laki-laki yang sedang memberi makan hewan apa kira-kira ini? Ikan. Nah, kira-kira jadi cara perawatannya ikan adalah yang pertama diberi makan. Kemudian ikan bagaimana? Apakah ikan dimandikan, dibersihkan badannya? Enggak. Ikan tidak perlu dimandikan, tetapi air dalam akuarium atau kolam harus dikuras atau dibersihkan atau diganti secara rutin agar tidak kotor dan berbau. Nah, dari sini sudah tampak ya perbedaannya. Kalau gajah tadi harus dimandikan, tapi kalau ikan cukup membersihkan kolam atau akuarium dan mengganti airnya. Nah, di sini ada dongeng. Coba kalian simak dongeng berikut ini ya. Piko dan Piku. Piko dan Piku adalah dua ekor sapi. Mereka hidup di dua peternakan yang berbeda. Sayang, majikan Piku adalah peternak yang malas, sedangkan Piko dipelihara oleh peternak yang rajin dan sayang kepadanya. Suatu ketika, Piko dan Piku bertemu di padang rumput. Keduanya pun bercakap-cakap. Hai Piku, mengapa kamu makan tergesa-gesa? Jawab Piku, aku makan tergesa-gesa karena aku ingin makan rumput sebanyak-banyaknya. Jawab Piku, mengapa kamu ingin makan sebanyak-banyaknya? Jawab Piku, majikanku adalah peternak yang malas. Ia tidak memberi aku makan yang cukup. Lihatlah badanku yang kurus ini. Tanya Piku lagi, kasihan sekali kau, Piku. Pasti kau sering kelaparan. Berbeda sekali dengan majikanku. Ia selalu memberi aku makan cukup. Kata Piku, beruntung kau, Piku. Aku sendiri tidak mengerti terhadap majikanku. Padahal, bila badanku gemuk, tentu dagingku sangat banyak. Jawab Piko, baiklah kalau begitu. Makanlah sepuasnya, Piku. Semoga majikanmu berubah menjadi rajin. Jawab Piku, terima kasih Piko. Aku pun berharap demikian. Nah, dari dongeng ini, dari dongeng Piku dan Piko, kita bisa melihat dua majikan yang berbeda. Nah, kira-kira kalau kita menjadi majikan dari Piku dan Piko, kira-kira kita mau menjadi majikan yang seperti apa? Yang rajin atau yang malas memberi makan kepada hewan kita? Tentu yang rajin ya, agar hewan kita pun juga senang. Nah, untuk kalian bisa mengerti lagi dari isi dongeng ini, coba sih kalian kerjakan. Ayo menjawab yang ini nomor 1 sampai nomor 5. Langsung kalian kerjakan di buku paket saja. Bisa ya? Terima kasih, selamat
belajar. Dadah.